Hai semuanya, apa kabar? Nama aku Ira Nonandale. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir ke channel ini, mau menonton video ini, dan bagi kamu yang baru, aku ucapkan selamat datang di channel Ira Nonandale. Nah, seperti video-video sebelum-sebelumnya, video kali ini pun akan mengangkat pertanyaan yang sudah kalian tinggalkan di kolom komentar. Pertanyaannya adalah, kakak, mengapa aku sudah menerapkan metode law of assumption, entah itu whisper method atau love letter atau metode-metode lainnya, sudah aku terapkan, tapi mengapa belum kunjung termanifest juga? Sedangkan mengapa beberapa orang baru menerapkan law of assumption atau metode-metode lainnya, bahkan hitungan jam pun mereka bisa manifest gitu. Kira-kira apa penyebabnya atau apa masalahnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, aku akan mengajukan satu pertanyaan ke kalian. Coba diingat-ingat, apakah ketika kalian menerapkan the law of assumption atau love letter atau whisper method atau apapun itu, ketika kalian menerapkan itu, kalian ingat-ingat apakah kalian masih suka berfokus pada sikap-sikap misalkan ya, kalau kalian itu ingin manifest mantan kalian balikan lagi, apakah kalian masih berfokus tentang sifat-sifatnya yang tidak kalian sukai? Dan fatalnya, kalian tuh masih sibuk bercerita ke sana kemari tentang sikap-sikapnya yang tidak kalian inginkan. Nah, itu bagi kalian yang ingin manifest mantan. Atau misalkan kalau kalian ingin manifest tentang uang, kalian masih suka saja mengeluh tentang keseharian kalian yang pendapatan kalian kok cuma segini-gini aja, atau kalian mungkin bercerita kepada orang, mengapa aku masih suka punya utang, gimana caranya aku bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Kalian menghabiskan hari-hari kalian, malamnya kalian melakukan metode loa, tapi siangnya kalian pergi mencari orang, pergi mencari teman, dan kalian mulai mengeluhkan hal-hal yang belum kalian dapatkan. Coba diingat-ingat, apakah kalian masih punya kebiasaan seperti itu? Dan ini berlaku untuk segala hal yang ingin kalian manifest. Entah itu uang, kalian masih suka mengeluh tentang hal-hal yang belum kalian dapatkan di orang-orang gitu. Entah kalau kalian ingin manifest SP tentang sifat-sifatnya yang kok sifat-sifat ini yang bikin aku tuh nggak suka gitu, seperti kayak dia cuek, dia suka marah-marah, ini yang aku nggak suka gitu contohnya ya. Atau manifest impian-impian lainnya. Nah, apakah coba diingat-ingat, apakah keseharian kalian tuh kalian masih mengeluhkan hal-hal seperti itu? Nah, itu pertanyaan yang tadi itu akan menjawab alasan kenapa kalian masih belum bisa manifest. Bayangin, ketika malamnya kita ingin memerangi segala pikiran negatif gitu, tetapi ketika siangnya kita bukannya berpikir positif atau let it go, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, tapi kita masih pikiran kita masih berfokus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan fatalnya, ketika kita bercerita pada orang, entah itu sahabat, entah itu kerabat, atau entah itu siapapun itu yang kita percaya bahwa dia bakal menyimpan rahasia kita. Nah, fatalnya kalau kita bercerita pada orang, dan orang itu akhirnya dia punya pola pikir atau mindsetnya dia tertanam bahwa, oh misalkan ya, kalau aku bercerita tentang mantan aku tuh kenapa sih sifatnya tuh suka cuek sama aku. Nah, ketika dia mendengarkan cerita itu dan dia juga mempercayai bahwa mantan kita itu cuek, maka apa yang akan terjadi? Double manifest. Jadi orang itu punya pola pikir tentang mantan kita yang cuek, kita juga punya pola pikir mantan yang cuek. Guess what? Apa yang kita dapatkan? Nah, udah jelas ya, kita bakal tetap mendapatkan mantan kita itu tetap cuek, karena double nih yang manifest teman yang kita curhat itu sama kita sendiri. Atau misalkan uang ya, kalian bercerita ke teman ya, misalkan malamnya saya mendapatkan uang sekian contohnya, saya adalah money magnet, saya bahagia sudah mendapatkan uang gitu ya. Malamnya ya, kamu berafirmasi seperti itu. Siangnya kamu pergi mencari teman, lalu kamu mengatakan, aku nih gimana ya, utangku nih belum beres, aku belum dapatkan gaji, oh gajiku sedikit gitu, aku diceritain tuh sama temennya ini. Nah,
Baiknya kalau kamu cerita satu ya. Kalau kamu cerita satu ya masih mending ya. Tapi kalau kamu ceritanya ketemu satu ngeluh, ketemu satu ngeluh, ketemu satu ngeluh, apa yang terjadi? Pengulangan. Kamu mengulang-ulang sesuatu yang tidak kamu sukai. Nah, alam semesta ini kan nggak bisa membedakan nih mana yang kenyataan dan mana yang cuma ada di pikiran kamu. Asalkan kamu mengulang-ulang, maka itu yang ditangkapnya, oh itu yang kamu mau, gitu loh. Dan kalau satu orang aja dia sudah punya pola pikir tentang dirimu yang negatif itu, ditambahi lagi kamu cerita lagi sama satu orang lagi, satu orang lagi, satu lagi. Misalkan kalau kamu bercerita pada 50 orang, nah bayangin, apakah metode loa yang kamu lakukan pada malam hari itu bakal lebih ngefek? Enggak dong, say. 1 dibanding 50, say. Gitu. Apalagi kalau metode loa yang kamu terapkan itu, mungkin kamu cuma 5 menit atau 10 menit gitu kita terapkan ya, cuma begitu. Sedangkan kamu bercerita sama orang tuh bisa berjam-jam, mengeluhkan tentang hal-hal yang belum kamu dapatkan tuh berjam-jam. Bayangkan berapa banyak afirmasi tuh yang kamu ucapkan, apalagi berulang-ulang, ditambah lagi dan emosi-emosi, makin ngefek. Apapun yang kamu manifest semalam itu, apapun yang kamu lakukan semalam, berafirmasi, berasumsi semalam, bakal percuma, say. Karena kita masih keseharian kita itu masih berfokus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Udah paham sekarang. Jadi kalau sebaiknya ya, saran dari aku akan lebih baik kalau ketika kita menerapkan metode loa, entah itu law of assumption, entah itu love letter, entah itu whisper method gitu. Ya, kebiasaan seperti itu dihilangkan total. Kalau mau cepet ya, dihilangkan total. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah lakukan pekerjaan ya seperti biasa, tanpa memikirkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu apa yang kita pikirkan? Kita pikirkan aja bahwa kita sudah memiliki, ya. Kita rasakan bahwa perasaan memiliki, perasaan yang berharap, perasaan terobsesi itu beda ya sama perasaan bahwa kita sudah memiliki. Tanamkan perasaan itu, perasaan bahagia. Ini perasaan-perasaan ini perasaan-perasaan yang di levelnya bikin vibrasi kita tuh vibrasinya tinggi loh, menaikkan vibrasi kita. Perasaan dicintai, perasaan disayang, perasaan sudah memiliki, oh rasanya gini ya, ada punya banyak uang. Itu gitu. Jadi biasakan memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Biasakan berpikir bahwa kita sudah memiliki. Jadi ketika kita bekerja gitu, jangan memikirkan tentang hal-hal yang belum kita miliki gitu. Biasa aja, jadi fokus aja sama pekerjaanmu gitu. Let it go, biarkan alam semesta yang bekerja untuk kita. Jadi santai aja. Ketika kita sudah berasumsi, ketika kita sudah melakukan love letter, ketika kita sudah menerapkan whisper method atau menerapkan metode-metode luar lainnya, kita tetap bekerja dan kita punya keyakinan, kita santai, kita relax, karena kita tahu alam semesta sedang bekerja buat kita nih. Jadi apalagi yang perlu kita takutkan? Dan ada lagi, apapun yang kita pikirkan itu adalah masa depan kita, ya. Apapun yang kita pikirkan itu adalah masa depan kita, yang pasti kita lewati dan kita lalui. Lalu apa yang menjadi kekhawatiran kita? Lalu apa yang membuat kita harus mengeluh-mengeluh lagi gitu? Nggak usah. Cukup percaya aja, tugas lu semudah itu. Percaya aja, pekerjaan beratnya, proses beratnya, itu urusan alam semesta. Dan ketika kita sudah berpikir positif tentang impian kita yang sudah kita manifest, contohnya yang bakal kita manifest, tapi kita percaya bahwa itu sudah kita manifest, kita percaya bahwa kita sudah memiliki itu bakal jadi lebih cepat. Pikiran bahwa sadar menangkap bahwa ini sudah menjadi milik kita, maka alam semesta ngasihnya apa? Benar-benar jadi milik kita. Tapi kalau masih mengeluh, kalau kita masih mengeluh, kenapa sih dia masih cuek-cuek aja gitu, padahal malamnya kita kayak bilang, mantanku udah balikan lagi sama aku. Metode loa yang sudah kamu terapkan itu bukan sia-sia ya, sekali lagi, bukan sia-sia atau tidak, bukan bakalan tidak termanifest, enggak, tetap termanifest, cuman bakal lama. Itulah penjelasan aku itu menjawab pertanyaan kamu yang mengatakan, yang menanyakan bahwa mengapa aku kalau menerapkan loa kok lama, sedangkan
orang-orang lain gitu, kok cepat bahkan hitung jam juga, kok mereka bisa ya langsung manifest gitu ya, itu jawabannya. Jadi mereka lebih let it go, mereka percaya total, mereka percaya penuh bahwa alam semesta sudah bekerja pada mereka, sedangkan kita masih ragu, kita masih suka mengeluh, dan itulah akhirnya metode loa yang sudah kita lakukan ya bakal lama termanifest. Ingat, bukan tidak akan termanifest, bukan, tapi bakal lama, tidak sekarang, dan mungkin itu bisa bertahun-tahun kalau kebiasaan kita yang suka mengeluh itu masih tetap kita lakukan. Oke. So ya, dihilangkan ya kebiasaan suka mengeluh itu, diganti dengan membiasakan rasa bersyukur, dibiasakan dengan memiliki perasaan memiliki, dibiasakan dengan berfokus pada pekerjaan-pekerjaan harianmu ketimbang kita mengeluh. Nah, itu dia video aku hari ini. Semoga apa yang aku jawab di video ini bisa membantu menjawab pertanyaan bagi kalian yang memiliki pertanyaan yang sama. Nah, jika kalian suka silahkan kalian like. Jika kalian punya pertanyaan silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Subscribe channel ini. Akhir kata, saya Iren Onandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!